Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita
kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Oke, kalau saya panggil semangat pagi. Pagi. Ya, diacungkan tangannya ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, meskipun hari ini kita bertemu dalam keadaan siang hari, tetapi semangatnya tidak mengurangi semangat di pagi hari. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan dan kesibukannya telah menghadiri undangan ya dari saya. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Sering mendengar ibu-ibu budaya positif? Sekarang ini kita sering mendengar istilah ini ya, budaya positif. Nah, sebelumnya mungkin saya mau bertanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu dulu sekolah TK dulu? Cum yang TK dulu? Saya SD? SMP? Ada yang MTS, aliyah atau SMA, kemudian kuliah. Ya, kita semuanya alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru atas jasa guru ya. Kita belajar di tingkat TK, SD, SMP bersama seorang guru. Pertanyaannya, adakah momen-momen yang masih ingat ya ibu-ibu, tapi hal itu sesuatu yang menyakitkan? Ada nggak Bu? Contohnya saya dulu pernah waktu SD itu dilempar kapur. Itu masih teringat dalam benak saya. Waktu itu saya duduk di belakang, kemudian kursinya itu dicekat-cekatkan pikirannya ke tembok belakang sambil dengerin guru cerita tentang apa IPS itu salamanya pelajarannya tuh. Didengerin tapi sambil kursinya digini-gini. Nah, sama guru yang di depan tuh dilempar kapur, dan itu tuh sebuah hal yang memalukan buat saya. Karena mohon maaf, bukannya sombong, mungkin waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan nilai prestasi yang bagus, tapi suatu kali dilempar kapur sama guru itu kan hal yang memalukan, betul tidak? Dan di hati ada rasa menitentuykan guru teh sampai gitu ya, sampai dilempar, sampai saya itu malu ya, akibatnya saya malu. Nah, ibu-ibu pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah? Boleh ditulis ya, misalnya dilempar kapur atau dicubit atau digebuk sama guru gitu ya, hal yang merasa sakit tapi hari ini tuh masih ingat gitu keadaannya gitu. Boleh ditulis ya Bu, singkat saja, tidak usah curhat di sananya. Misalnya saya pernah dipukul atau mungkin apa gitu ya, yang pernah hal yang pernah dilakukan oleh guru kepada ibu-ibu semua, tapi menyakitkan, momennya itu menyakitkan. Apa dengan alasan atau hanya bolehlah kalau masih bisa menulisnya. Boleh misalnya saya dilempar kapur karena saya begini. ya boleh, karena saya juga dilempar kapur karena saya mungkin duduknya tidak bagus ya. Mungkin kita juga sekarang lihat anak belajar sama kita, tapi kalau ngorek balok itu kan suka ada itu ya sama kita juga. Dulu juga saya seperti itu, mungkin karena cekur mungkin duduknya nggak rapi, jadi tapi cara menegurnya tuh dengan seperti itu, dengan melempar kapur, dan itu membekas sampai sekarang ingat. Dan lucunya lagi sekarang tuh tetanggaan sama si bapak gurunya teh, dan tahu apa yang dia katakan kepada orang-orang. Namun ketemu teh, ya si Mei itu murid orang, tapi anu bangga gini. Padahal hati saya waktu itu si bapak itu, aku jadi hati aku si bapak itu, aku sakit hati. Tapi si bapak dengan begitu
bangganya mau ketemu di orang teh si Neng ini mah murid abi menuju SD dengan bangganya gitu. Dia ingatnya tuh bangga karena saya abi aya rasa gitu. Jadi andaikan abi saya berlaku misalnya lebih jauh sampai ke atau dendam kan itu hal yang tidak baik gitu ya. Ternyata si bapak juga mengingatnya tuh kebaikannya. Jadi sekarang tuh simpan di dalam hati, tapi tetap ya masih ingat. Sudah ditulis Bu? Sudah? Boleh disimpan di sana? Yang sudah boleh ditempelin aja. Ya. Silakan Bu, disimpan. Dah di sana. Oke. Oh, silakan. Baik, yang lain silakan. Ya. Oke. Ya. Oke. Baik ya, ada yang di apa? Waktu sekolah SD, ditegur sama guru karena main boneka tina batang tales, iya ya. Sebenarnya kita juga yang salah-salahnya sih. Ya. Terus ada yang dibentak sama guru sambil pukul meja dengan penggaris besar karena saya berisik di kelas. Berarti sadar ya kesalahannya. Terus saya pernah dipanggil ke depan dan dicoret poin gara-gara tidak mengerjakan PR. Ya, ada alasannya ya. Buku saya pernah dilempar ketika salah mengerjakan tugas. Oke. Dari kesalahan-kesalahan ini kalau saya melihat sudah sangat menyadari kesalahan ya kita itu ya. Jadi itu serta merta udah dicerekan teh. Tapi duka dulu ketika merasakan seperti itu, ada sadar nggak kitanya salah? Waktu kalau sekarang kan merasa salah, sekarang merasa betul. Tapi kita merasa senang dan kesenangan kita merasa direbut ketika itu. Nah, itulah hal-hal yang cerita zaman dulu kita sekolah yang masuk ke long term memory kita ya, ingatan jangka panjang kita dan sampai sekarang membekas. Kemudian kita beralih ke kasus-kasus sekarang ya. Pernah mendengar anak yang disuruh sholat kemudian gurunya diperkarakan, ya, Pak Akbar ya, dia diperkarakan. Dia karena menegur anaknya karena tidak sholat. Kemudian mendengar ke kasus ketika ada anak yang ditegur karena merokok, kemudian ayahnya datang ke sekolah membawa golok atau itu sampai gurunya ya dianiaya juga ya. Dan terakhir kemarin waktu sama Ibu Sarah juga kita lihat di IG ada anak yang membunuh gurunya karena dia dihukum sama gurunya untuk menulis Quran 2 juz dan 3 juz dan dia sampai membunuh gurunya. Gimana perasaan ibu-ibu mendengar kejadian-kejadian saat ini? Saya jadi berpikir ketika dulu saya dilempar kapur, kemudian saya bertindak berlebih ketika itu, mungkin saya akan melukai guru saya juga, dendam saya akan berlebihan. Tetapi saat itu saya alhamdulillah tidak berbuat yang berlebihan. Mungkin ibu-ibu juga sama ya, tidak sampai melukai gurunya kan? Tidak, hanya sebagai kenangan saja. Sekarang mungkin pertanyaannya, apakah kita akan menjadi guru yang dikenang baik oleh anak-anak kita? Atau ingin anak kita sampai besar dia ingat, guru TK saya ini yang dulu pernah bikin saya malu, saya dipermalukan sama teman-teman, atau saya merasa sakit hati dengan ibu. Gimana? Kalau seperti itu, sedih tidak kita? Miris sekali ya. Tapi
mungkin ketika di lapangan beda lagi yang terjadi. Ada kalanya kita kesal, ada kalanya kita emosi. Makanya di sini di budaya positif saya akan membahas semua itu. Saya akan membagi sharing kepada ibu-ibu semua. Sudah siap? Siap. Oke. Oke. Ini teh tujuan pendidikannya luarnya tuh biasa. Kita tugasnya sebagai guru itu menuntun kodratnya, kodrat murid kita agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita pengen anak kita tuh pintar dalam segala bidang, tapi apakah dia bahagia gitu ya? Kita bentuk dia sebagai anak yang pintar, mungkin bukan itu keinginannya ya. Kamu ayeuna, apalagi anak TK belum mengerti juara 1 atau yang mereka inginkan itu bahagia gitu, happy, pulang sekolah tuh happy gitu, udah emotan. Di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba pembiasaan apa yang sudah kita lakukan di sekolah dari mulai datang, biasanya gimana anak-anak? Salam, sapa, senyum, sopan, santun, 5S harus selalu ya dibiasakan. Itu menjadi nilai kebajikan yang baik yang harus ditanamkan kepada murid. Dan hal itu tentunya dikasih contoh sama gurunya gitu. Bagaimana kita bersenyum ketika pagi-pagi kita menyambutnya dengan senyum. Terkadang mohon maaf menyambut anaknya nyakela sambil ngobrol dengan guru yang lain, ini tangan masalin gitu. Padahal pada pagi-pagi itu mengawali hubungan kita dengan anak itu kontak matanya diperlihatkan bahwa menyambut dia dengan hangat ketika masuk ke sekolah. Senyuman bu guru adalah awal harinya dia untuk bermain di sekolah, jadi penyemangat. Dan terkadang kan anak yang datang ke sekolah tuh ada yang happy, ada yang cemberut, rupa-rupa ya, membawa moodnya masing-masing dari rumah. Mungkin ada yang kesel karena bajunya diatur mama gitu ya, gak bebas diri, atau kos kaki kesayangannya belum dicuci, atau mungkin dia pengen bekal roti tapi sama mama gak boleh. Banyak sekali permasalahan. Makanya ketika dia datang, senyuman bu guru lah yang mengontrol emosinya menjadi sebagai senyuman welcome gitu ya, selamat datang di sekolah. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dulu kita pernah membahas ini sama Bu Iwin ya, malam sama beliau tentang disiplin positif. Nah, pelajaran dengan paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu kata yang tidak asing buat di sekolah maya, apalagi untuk jenjang TK kita sudah sangat berdiferensiasi. Kemudian sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tidak boleh karena bakatnya di sana. Tapi tugas guru adalah menuntun. Dia juga harus mencoba belajar bermain balon. Tugas kita seperti itu. Jadi tetap perencanaan mah ada, tapi di kelas tetap harus ditanya hari ini mau main apa. Tapi kebayang, lamun ditanya mau apa, nah semuanya yang ini begitulah ya. Jadi kembali kepada kebijakan kita sebagai guru ya. Tapi jangan juga yang simpel gitu nih, mewarnai wes ada yang nggak simpel kan, rempe itu. Nah mungkin kalau seperti itu tidak berdiferensi, yang ini mewarnai, yang ini main balok, ya, boleh. Jadi berdiferensi mau apa nih hari. Makanya dalam satu hari minimal 4 hari siapin kegiatan itu di sana gitu, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda. Kemudian, nah masih ingat nggak lagu pelajar Pancasila? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa,
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, tepuk tangan. Hafal ya, ini profil belajar Pancasila di TK mah dinyanyiin terus, jadi guru-gurunya teh hafal. Kalau di tingkat SMP itu pada ngaremot kan itu teh guru non layak gitu sih 6 dimensi itu. Jadi kita teh ada pemikiran gini nih, ada ilusi kalau guru itu mengontrol murid, betul nggak? Jadi si guru teh berhak gitu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan salah membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, betul nggak? Urang teh bakalan menguatkan karakter tuh kalau nyarios gitu ke anak teh. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ada pikiran gitu kita teh berhak, kita teh sebagai orang dewasa memaksa anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di benak kita tuh ada pikiran seperti itu. Jadi akhirnya karena kita merasa dewasa memaksakan kehendak ke anak, padahal setiap orang kan punya haknya, termasuk anak kita, anak didik kita, gitu ya. Nah ini miskonsepsi itu kan berarti yang salah gitu ya, yang salah dari konsep sekarang yang kita pikirkan itu bahwa guru itu boleh mengontrol murid gitu ya, dengan dalih supaya jadi anak yang soleh, dengan dalih supaya jadi anak yang pintar, tanpa sadar kita mengekang keinginannya, haknya dirampas. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi nih, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda, betul tidak? Perasaan sami, tapi ternyata beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda, betul? Makanya suka ada permainan gini, ini gambar, dilihat Neng Resti mah ini teh angsa, sama teknik dunia mah bebek apa kelinci misalnya gitu. Karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Begitu juga kita di sekolah, kita selalu kata saya ini tuh seperti ini, tapi kata guru yang lain berbeda. Nah, gitu. Jadi di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sakoyong batu pesing setuju gitunya. Orang bisa memaksa. Tetapi di teori kontrol semua perilaku kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menghargai pendapat Bu Susi apa, pendapat Bu Ai apa. Dan itu harus dihargai, jangan sama gitu. Mungkin kepilihan juga misal presiden, kudu sami juga abi, milihna nomor berapa gitu. Itu teh kudu sami, jangan abi kahoyong mah. Tapi kan setiap orang punya pandangan yang berbeda tadi ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu ya. Jadi meninggali perilaku buruk teh, wah si eta dosa, tanpa neraka gitu ya. Karena kita melihatnya itu sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mohon maaf, orang yang mencuri saja itu dia punya tujuan ya. Ternyata dia mencuri untuk makan, dia nggak bisa makan, atau untuk anaknya misalnya yang butuh susu, ada yang mencuri ke Indomaret ya ngambil. Dan ketika ditanya itu tujuannya kan kan miris bagi tetangganya dulu, jadi ternyata tetangga kita tuh membutuhkan sebenarnya sampai bisa mencuri seperti itu. Andaikan stimulus respon saja yang bekerjanya, salah, penjara, udah gitu kita menghukumnya gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon ya. Kalau teori kontrol mah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, setuju? Yang bisa kita bahagia kita atau orang lain? Kita sendiri ya. Jadi andai kata kita punya salah kemudian kita menyalahkan orang lain, kumaha eta? Ternyata ya. Jadi betul. Jadi apapun masalahnya, apakah kita akan ambil ke hati kemudian baper, atau kita hempaskan kemudian kita happy aja gitu. Jadi kalau mau bahagia ya kita happy aja, jangan sampai terus mendendam, terus punya perasaan kesal
dan yang membuat itu teh kita ya. Sampai kita pikiran nggak fokus tuh kita sendiri, karena permasalahan yang masuk kita masukkan semuanya tidak di apa, kalau bahasa Sunda mah jembarkan gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika anak yuk sholat, misalnya ada anak-anak nggak mau sholat, nah, itu kan gagal ya. Kemudian muncullah pemaksaan setelah itu. Oh, kalau nggak sholat misalnya nanti nggak diajak main itu kan pemaksaan ke anak gitu ya. Tidak menyadarkan bahwa kenapa harus sholat gitu ya. Anak-anak udah dibujuk baik-baik tapi kalau ngelawan si anaknya teh, nah muncullah pemaksaan. Jadi pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal gitu kan. Tetapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi diajaklah kolaborasi. Menurut teori kontrol mah gimana caranya? Nah, nanti kita bahas lagi. Kemudian model berpikir menang kalah. Tapi teori kontrol mah model berpikirnya menang. Jadi tak ada kalah gitu. Kan kata peribahasa juga gimana? Menang kalah sama saja gitu ya. Ada ya Rasanya ya. gitu prosesnya. Disiplin positif. Ari disiplin teh naon tuh, Bu? Apa itu disiplin? Cing. Naon itu disiplin teh nya? Ami mah ya apa? Mengikuti aturan, benar. Ada lagi disiplin teh naon? Anu sakolana pagi-pagi wae. Selalu datang pagi-pagi gitu. Betul, yang mentaati peraturan, disiplin. Nah, ada tambahnya positif. Berarti ada disiplin negatifnya. Ya, terus-terusan continue melakukan kesalahan. Disiplin berasal dari kata disiplin belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Masih berlaku di sekolahnya? Jangan mau dia tuh ibu dikasih bintang. Masih berlaku? Sama ya. Masih berlaku ada ancaman? Sok. Namun tadi ringan, mungkin mau ulah ameng, mau dipasihan amengan aku ibu. Itu teh ancam. Hukuman, masih ada yang mau menghukum? Asal mual sih. Tapi sok ayam samping cenah. Dikerem di WC ku guru. Ada. Dikerem di UKS sama gurunya cenah. Kita disamakan yang kurang udah. Jangan disamakan dengan kita dulu waktu sekolah, enggak bisa disamain. Parenting sekarang jauh lebih sulit ya bagi kita untuk memahami anak-anak ya. Dulu kita waktu kecil merasa banyak dosa ke orang tua teh ya. Sekarang ketika kita sudah jadi ibu, merasa banyak dosa ke anak-anak. Kenapa sih nimpanya di kita ya? Iya, dan apalagi ke anak sendiri selalu merasa punya hak untuk ini itu. Mau dicubit lah, mau dicarekan lah, ya merasa milik kita, padahal anak kita juga titipannya Bu. Titipan siapa? Bukan milik kita. Kalau yang di sekolah udah jelas-jelas titipan ya, titipan orang tua. Dan mana mungkin kita berani untuk mencubit, melukai gitu ya. Nah, kalau anak kita merasa milik kita, padahal titipan gitu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Ini contoh-contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Nah, sekarang tuh lagi musimnya profil belajar Pancasila. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalartis, kritis. Nah, itu nilai kebajikannya. Sekarang tuh kita lagi menggemborkan profil pelajar Pancasila yang ini. Nilai kebajikan yang diangkatnya itu biar 6 dimensi. Ada juga ini 180 primary years program. Ini dari institut yang lain.
Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Dulu juga kita pernah ingat yang sekolah karakter ya, jujur yang seperti itu ya. Nah sekarang lebih di sana, di profil pelajar Pancasila dirangkumnya. Kemudian ada keterampilan apa ini? Hidup, life skill. Nah nilai kebajikannya teh dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan, rupi-rupi. Jadi setiap organisasi punya nilai-nilai kebajikannya. Kebetulan kita mau pendidik sedang mengangkat profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau dihubung-hubungkan, nampaknya itu satu visi, satu tujuan deh. Nah seperti ada toleransi. Nah itu berhubungan nggak sama yang di profil pelajar Pancasila? Ada tidak? Misalnya berkebinekaan global. Nah, itu kan toleransi. Kemudian di life skill ada nggak itu pendengar yang aktif? Kan toleransi juga kan menghargai orang lain. Jadi kalau dipikir-pikir mah nilai kebijakan itu hampir sama gitu ya. Ingin menjunjung yang positifnya gitu ya. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupnya, betul tidak? Demi bisa makan, dia bekerja, bisa sekolah, kerja lagi, habis ngajar dia cari pekerjaan lagi supaya apa? Terpenuhi kebutuhannya. Tempat tinggal, belum punya tempat tinggal berusaha untuk menabung. Kemudian keamanan itu adalah kebutuhan yang paling pertama, bertahan hidup. Kita butuh rasa aman, butuh sekali. Kesehatan butuh. Kalau kita tidak sehat ya kita tidak bisa mencari makan. Kalau tidak mencari makan ya kita tidak bisa mempertahankan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ternyata kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang nggak ibu-ibu? Betul tidak? Kita selalu mentransfer kasih sayang kita kepada anak-anak, tapi kita dikasih kasih sayang tidak sama orang-orang sekitar kita. Ya makanya mungkin kalau di lingkungan sekolah rasa kasih sayang itu ditunjukkan antara guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, dengan memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat. Itu kan bentuk kasih sayang. Di rumah bentuk kasih sayangnya dari pasangan kita atau mungkin dari ibu kita. Kita butuh untuk diberikan kasih sayang. Dan karena ternyata ada orang yang tidak dikasih sayang, itu hatinya bagaimana? Hatinya mati ya, atau tidak cuek aja gitu kalau orang lain ya. Mati berarti hatinya ya. Kalau jasadnya mah hidup tapi hatinya yang mati, tidak punya perasaan. Nah, EGP gitu ya. Ayah nyanyi rasa bodoh. Nah, penguasaan. Mau dia kebutuhan penguasaan teh. Harga diri, yang dihargaan tuh kan. Oh iya. Kemudian keinginan untuk dianggap. Ternyarios tapi itu teh kalah KWA-an. Dianggap teh itu. Tuh, itu teh makanya kalau lagi ngobrol simpan dulu HP-nya. Saling kontak matanya gitu. Karena kita manusia itu butuh dianggap. Nah gitu. Kemudian kemudian itu memimpin. Ayah rasa ingin memimpinnya gitu. Berprestasi, makanya suka hoyong juara gitu. Tapi ada kan orang itu yang orang mah gitu. Ada juga biarin aja gitu ya. Ada yang jiwa kompetensinya rendah mungkin ya. Tapi setiap orang pasti ingin berprestasi kan? Pasti ya. Ketika mendapatkan iringan ikutan pelatihan juga kemudian dapat sertifikat suka bangga gitu ya. Padahal yang lain juga dapat gitu. Tapi itulah kebahagiaan berprestasi. Kemudian diakui. Nah, harusnya diakui ya, guru TK Alif, Alif gitu. Saya guru TK Alif, jadi diakui nah kemana? Ayo diajarkan, kemudian diajarkan bicara, kemudian diajak, mungkin kalau ada jalan-jalan diajak jalan-jalan gitu ya. Ulang cek nanti diajarkan. Atau seperti itu, guru Anya iya, kayak gitu.
Jadi ada perasaan untuk diakui, didengar. Oh, apa kita ngasih masukan didengar. Kita pengen seperti itu ya. Minimalnya, oh betul pendapat dari Bunia. Nah itu kan didengar ya. Meskipun kayak hasil nama jadi cara iya gak boleh karena lewat musyawarah gitu ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kita butuh bebas tidak Bu? Butuh kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan. Yuk ikutan CGV kita punya kebebasan memilih gitu ya. Gak bisa dimotivasi sama Bu Yu diajak harus ikut. Tapi kan tadi kontrol itu ada pada diri sendiri ya. Tidak bisa karena orang lain gitu ya. Karena orang juga mempunyai kebutuhan ini, kebebasan. Jadi dia bebas memilih mau seperti apa. Alih dipaksa-paksa gitu ya. Pada ngiringan karena kendak sendiri, cina gitu ya. Kemudian mencoba hal baru. Nah, kita tuh pengen mencoba. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu ya. Dan yang terakhir ada kebutuhan itu kesenangan. Seperti tadi kasusnya yang anak ke sekolah bawa boneka tales, tinggal dahan tales itu kan kesenangannya dia. Ketika dilarang itu merasa gimana? Sakit hati karena kebutuhan dasarnya dirampas. Ya. Dan kebanyakan mungkin anak-anak di sekolah juga gitu. Lagi seneng main bareng kata ibu guru teh beresin. Merasa terampas ya. Makanya atau kumaha atau gimana itu cara mengatasinya biar anak-anak teh udah berhenti gitu. 5 menit lagi ya main balongnya, mungkin seperti itu akan lebih bijak. Nanti bu guru belum masih seru, ya udah ditambah lagi 5 menit. Nah mungkin kalau udah 3 kali, tadi bu guru udah tambah 8 menit lagi ya, berarti sudah. Jadi kita pun ketika untuk memberhentikannya kita sudah memberikan kesenangan pada dia dengan memperpanjang waktu bermainnya. Kemudian kebutuhannya juga ada humor. Di sini ada yang tidak suka humor. Rasa-rasanya semua orang suka humor ya. Ya, makanya humor itu mencairkan suasana yang kaku, betul tidak? Ya, makanya kalau semuanya di kelas misalnya ada nulis adanya dinas, perasaan ibu guru gimana? Tegang, mungkin tidak ada santai, rileks. Ternyata kan senyum itu ketika kita senyum, ini ada hormon yang mengirimkan ke otak kita itu ya happy gitu. Hormon senang kita bagus gitu ya. Berbeda ketika ininya nggak ditarik buat senyum, diem aja gitu, mulutnya diem, bisa serina kan ditahan tidak akan menyampai otaknya nggak akan happy gitu ya, nggak akan mau antusiasme tertawa tuh. Bu Ibu suka tertawa? Coba dites dulu ketawanya boleh? Siap ya? Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Ayat suaraan. Begitu kumpul siap ya, ulangi deh ya. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan. Itu bisa buat anak-anak ya kalau rame wae gitu diajak nyanyi itu. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Tadi ada motivasi perilaku ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau X mah dari mana? Kalau I mah terus ya percepat saja. Tapi lah ini nggak bisa dibaca. Ekstrinsik masa mendapatkan imbalan, jadi ada iming-iming di luar ya, baru termotivasi. Oh, cina diundang ke Bu Yuyu, ayah hadiahan dateng, atau karena ada uang duduknya dateng gitu. Jadi karena itu kita kan terbiasa seperti itu ya, konsepnya di dalam tubuh kita, dan anak-anak kita pun dengan tanpa sadar kita mengajarkan itu. Ya, oh nanti sama Bu kasih bintang, wah aku mau bintangnya banyak, besok semangat lagi sekolah. Jadi sekolahnya semangat karena apa? Bukan ada kesadaran di dalam dirinya bahwa dia itu butuh pendidikan. Nah, kemudian tadi
tadi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dipercaya dalam dirinya bahwa aku sekolah itu supaya aku jadi anak yang hebat, anak yang pintar, berguna bagi orang lain. Jadi itu supaya di dalam diri mereka. Coba gerak, mancing terus. Besok tanya ke anak-anaknya, kenapa kalian mau sekolah? Disuruh mama. Atau bisa, biar pintar. Apa lagi? Ada yang aku bosan di rumah. Bosan di rumah. Terus apa lagi? Dia bisa main di pulang sekolah. Oh, Ya. boleh sekolah, Iya. nanti pulang sekolah boleh main game. Kalau Nah, nggak sekolah nggak jadi dikasih. sekolah teh karena semangat nanti Iya. pulang main game. Waduh, kan mungkin Gadget. akan, Gadget itu. ya betul bu, itu ya. Alangkah lebih baik kan mungkin karena senang di sekolah ada teman-teman, karena di sekolah senang ada ibu guru. Wah, merasa gimana gitu kita tuh ya anak-anak sekolahnya karena mau ketemu kita gitu. Kan ada ya kata-kata salah satu orang Mbah Mun ya kalau katanya jadi guru itu gak boleh setengah hati karena anak-anak datang ke sekolah itu dengan sepenuh hati. Makanya itu jelek banget ya sama kita guru. Datang ke sekolah teh ngalasan kewajiban we gitu bisita penting eta apa izinnya absen gitu ya. Gitu. Tapi harus dengan sepenuh hati karena anak-anak kita datang ke sekolah sudah dengan sepenuh hati membuka hatinya untuk diisi ilmu sama kita. Gitu ya. Nah, tadi ada hukumannya. Ada hukumannya apa? Iya baca. Hukuman itu tidak terencana. Tadi kata ibunya konsekuensi ya. Ternyata ada lagi tuh, ada hukuman, ada konsekuensi. Ternyata berbeda. Hukuman tidak terencana, datang tiba-tiba. Tiga jai langkung muridnya, gitu. Datang tak diundang. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Laras dia tengok berantakin mawinan atau ngalu atau lemparin balok, dia tuh nggak tahu kalau bu guru sudah menyiapkan sebuah hukuman gitu bagaimana. Kemudian bersifat satu arah teh ya dia yang melakukan kesalahan. Kemudian hukumannya itu biasanya berupa fisik atau psikis. Fisiknya seperti apa? Menggili lapangan misalnya teh ya. Kemudian kalau psikis apa? Kalau di SD mah saya tidak akan terlambat lagi gitu. Apa sih restitusi ya? Sekarang budaya positif itu mengenalkan ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan dari kita berantem terus maafan. Berarti itu solusinya dari siapa? Guru, bukan dari kesadaran. Nah, restitusi ini akan melatih individu anak itu untuk bisa mencari solusi sendiri dan memperbaiki kesalahan. Nah, satu ada penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, 5 manajer. Kira-kira kita yang mana ya? Nah, nanti setelah kita pelajari selanjutnya kita akan tahu posisi kita ada di mana. Penghukumkah? Membuat merasa bersalahkah? Teman, pemantau, atau manajer? Cing di dia nalasela. Hayang milih kemana idealnya? Posisi kontrol yang mana? Teman. Ada keinginan teman. Setuju teman? Oke. Kita lanjut. Apa sih kelima ini? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus anak yang tidak memakai sepatu warna hitam di sekolah. Kita baca ya. Iya. Jadi boboan kan lagi sudah terkunang di rerepe. Jadi punya masalah dari rumah. Pas di sekolah kasenggol sedikit, dia kan punya alasan, punya alasan untuk nangis. Iya. Nah, itu nuka baca ku abi budak abi ya tama. Budak abi ya tama. Jadi pengen sesuatu, dia teh pengen sesuatu yang karena kamu akhirnya ngobrol dulu kene kalau mama maka yang tidak kuasa dia Ucapkan. seperti itu. Ya lama-lama dari usia 3
nagenan kedengaran tahu sampai tidak oge. Iya. Udah biasa. Warung baik kayak jauh di ujung sana. Anak punya nangis. Jadi abi mah lamun misalkan misalkan nangis aku udah kayak ke dengaran itu kok kayak gitu soalnya ya kan udah sadar ditaruh nangis. Jadi intinya diberikan ruang dan waktu ya. Biarkan aja dia mengungkapkan ekspresinya, biarin aja gitu. Berarti betul ya. Iya, Biarkan saja. biarkan saja. Ada kalanya seperti itu. Iya. Dengan catatan tidak melukai dirinya buat orang di sekitarnya. Sama tidak menyalahkan orang lain mah. Berarti itu teh ada masalah di rumah ya. Berarti gitu. Ada kemungkinan. Jadi membiarkan anak juga ada tepatnya ya. Karena Ambisi masuk menuju amang sareng anak-anak. Ditinggalkeun. Bawa kana ampun. Bawa kana ampun. Terus dilane di kumaha. Katingali kumaha teneng aku reflek. ya Tadi emang nggak tahu, saya teh udah awalnya uyos we dan pengen karena semakin ditanya semakin mellow ya. Termasuk kita juga kalau lagi sedih ditanya kalau nggak beri cipanan tanya. nangis dia mah saya mulai KPW nungguan dia repe bulan kamar rencana harus kemana kan gitu. Oke. Begitu Bu Erni, jawabannya ada dari Bu Tapi Erni. udah betul dibiarkan saja gitu. Bukan berarti karena kita cuek ya, tapi Iya. kasih ruang. Nggak sedia baik kan. Kembali ke ini Bu, kebutuhan manusia. Tiga kali lah. Usianya masih Udah SD. Oh ke SD. hari mah udah kita nggak Tapi ya. kalau misalnya ditanya, ini tuh nggak tahu. Selalu Oh, dia bilang dia kayak, bilang. nggak tahu. Selalu nggak tahu. Ya kembali lagi kepada kebutuhan manusia, anak didik kita juga memiliki kebutuhannya, kebebasan, ingin bebas mungkin, kemudian kesenangan juga. Dan tadi kata Ibu Nia masalah penanganannya bisa seperti itu ya, karena berbeda-beda ya penanganannya. Setiap anak yang punya masalah itu tidak bisa kita pukul rata. Gampang ngerepek gerung itu mah kira-kira ternyata dicobaan kasih gak bisa gitu. Biasanya anak yang nangis ditolong terus Pepe. Terus dipeluk kok ya. Masih penting nangis kamu gitu kan lagi masa tereo nak keluar. Nggak enaknya tuh suaranya gitu mengganggu orang lain. Ada yang bisa menjinakkan dia gitu nggak ada. Volumenya kalau ada remote mah dikecilin gitu nya. Udah dipaksa soleh atau abi geus pura-pura nangis kumaha. Teu aya. Ah. Jadi udah kalau udah meluapkan emosi mah udah biarkan. Betul, meluapkan dulu Kan emosinya. kalau orang lain mah nih, ih kasihan mamanya sampai kok sampai bisa misalkannya Sampai pernah ya mukul. gitu dimukul-mukul. Karena energinya lebih. Mama negatifan. Cek Kanesa. Oh, mama negatif. Dia kan tidak bergeming. Nangis ya nangis. Padahal yang takutnya malah mau di obat merah namanya lah negatifan. Di satu nanti gitu kan. Kamu ditinggali detek gitu teh. Itu tapi dia mah pokoknya makannya sama. Ya benar dina atena emosinya. Iya. Tersebut. Karena pada saat itu kebutuhannya ya itu Iya, gitu. meluapkan Belum emosinya, selesai dia teh belum permasalahan di rumah. Aing teu pas mereka SD aing mah enggak senang. Parah. Dia teh kadang-kadang sih, iya kadang-kadang sih kemarin juga sama adiknya berantem gitu kan adiknya balapnya, aku juga dipukul. Iya. Sama adiknya sampai besok harinya si adiknya teh ngababet ku bantal kursi. Dia keluar kan lagi pegang HP-nya buat kan dia. Bobo akan nangis. Kumaci beberapa. Moal sabar deui, ayeuna mah moal sabar deui ka mah lagi sabar. Moal ayeuna mah sabar deui. Gawan ayeuna mah moal sabar deui. Eta teh sambil nangis bokosodan. Tapi udah gitu mah main banget lagi. Oh, iya. Jadi lupa Jadi berarti ada tahapan peluapan emosinya ya. Dari awal yang mungkin ini banget, sekarang bisa rada-rada. Usianya juga ya sudah ini sekarang mah ada waktunya. lagi jalan beberapa kali. Alhamdulillah. Ini refleksinya mau dibacakan tidak? Ini aja dibaca oleh saya ya. Ini refleksi dari teman-teman Bu Guru semuanya. Alhamdulillah katanya materi disiplin positif ini penyampaian materinya singkat, padat dan jelas
saya menyadari harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer supaya guru dan anak sama-sama merasa saling dihargai. Alhamdulillah nih udah ada yang bisa menyimpulkan, jadi posisi kontrol yang efisien atau efektif itu posisi kontrol manajer. Materi yang dijelaskan sangat bermanfaat, banyak hal yang baru menjadi pengetahuan buat saya. Terima kasih. Selanjutnya, posisi kontrol yang baik yang saya ketahui adalah teman bagi murid. Namun ternyata dari penyampaian materi ini saya mendapat ilmu baru bahwa sebagai guru posisi kontrol yang sempurna itu sebagai manajer. Ya, posisi kontrol yang lebih efektif gitu ya, perlu membuat keyakinan kelas. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya atas kehadirannya di sini, kemudian atas refleksinya. Mudah-mudahan materi ini bisa ibu laksanakan ya, karena materi ini tidak akan sempurna atau tidak akan berjalan lebih baik kalau tidak diamalkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita amalkan budaya positif ini sehingga kita mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih. Baik, demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila waktunya melebihi dari kesepakatan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin menyampaikan refleksi. Alhamdulillah pada materi tentang disiplin positif ini saya merefleksikan diri saya bahwa materi disiplin positif ini sangat singkat, padat, dan jelas. Saya menyadari bahwa di sekolah itu harus menerapkan posisi kontrol manajer sehingga saya sebagai guru dan anak juga akan merasa sangat saling dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan materi yang telah diberikan oleh Ibu SPD. Terima kasih atas kesempatannya saya dapat menerima materi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi saya. Banyak hal yang memang belum saya ketahui dan hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan hasil pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah mengundang saya di penyampaian materi tentang budaya positif. Posisi kontrol yang baik yang saya ketahui sebelumnya adalah guru sebagai teman dari murid itu sendiri. Namun dari penyampaian materi yang tadi disampaikan, saya mendapatkan ilmu baru bahwa sebagai guru kita berperan sebagai manajer, sebagai posisi kontrol yang baik, di mana manajer itu sangat efektif meliputi sebagai teman, sebagai pemantau, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga perlu membuat keyakinan kelas di mana agar tercipta pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih.
Boleh tahu nggak kenapa tadi sampai dorong Nathan sampai jatuh? Kayaknya Nathannya pelit. Kenapa? Mau berbagi ayunan. Oh, jadi kakaknya gimana ke Nathan tadi? Ya aku dorong aja. Gitu ya. Nih kan, setiap orang itu pasti pernah salah. Buyu juga pernah salah. Kakak masih ingat nggak sama keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Di kelas itu kita udah menyepakati bahwa kita harus saling sayang ya sama teman. Masih ingat nggak? Masih. Terus gimana kamu ke Nathan? Kesel ya? Aku sih maunya gitu. Oh. Tapi Nathan yang ngeselin. Oh, masih ngeselin ya. Kalau misalnya Nathan yang dorong kamu, kira-kira Nathan harus gimana tuh ke kamu? Minta maaf. Oh, harus minta maaf. Pinter ya kakak, hebat. Jadi sekarang kan kakak yang dorong Nathan. Jadi kira-kira apa yang mau kakak lakuin ke Nathan? Minta maaf. Pinter kakak mau minta maaf. Oke, makasih ya kak. Kakak udah menyadari kesalahan kakak. Ya udah, kita minta maaf yuk sama Nathan. Makasih ya kak. Kakak udah menyadari kesalahan kakak. Buyu bangga sama kakak. Kakak hebat. Buyu. Kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi